idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik atakbalu ma tad'unani, kata Rasulullah SAW. Wahai Rukana, bagaimana kalau engkau aku tantang untuk duel. Aku tantang untuk duel dan aku kalahkan engkau, apakah engkau mau menerima ajakanku ini? Kata Rasulullah SAW. Rukana kaget dengar hal tersebut. Rukana kaget ketika Rasulullah mengucapkan hal tersebut. Ini Muhammad bin Abdullah yang saya kenal, orangnya lembut, orangnya nggak pernah berantem, tangannya lembut. Terus mau nantangin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada penyelenggara kita dari Ngaji Kreatif Community, dan juga kegiatan malam ini adalah yang sudah di Ngaji Start Night dengan tema Prophet Muhammad My Hero. Ini Masya Allah tema yang sangat mulia, tema yang sangat bagus, tema yang sangat istimewa, dengan tujuan adalah untuk menambah rasa kecintaan kaum milenial kepada Rasulullah SAW, menambah wawasan kisah-kisah Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sedikit, alhamdulillah pada malam ini kita ingin mengenal siapa junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, dengan tujuan agar kita yang muda-muda ini bisa tambah cinta, tambah sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa cinta kepada Rasulullah SAW, ya terutama kita mesti benar-benar mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala, beliau pernah menyatakan bahwasanya tanda-tanda orang bisa jatuh cinta itu ada tiga. Ya. Yang pertama al-jamal, kemudian al-kamal, kemudian an-nawal. Yang pertama adalah al-jamal, keindahan. Kemudian yang kedua adalah al-kamal, kesempurnaan. Kemudian yang ketiga adalah an-nawal, kepemurahan. Ketika kita bisa jatuh cinta terhadap seseorang, ataupun suatu tempat, ataupun siapapun, kita bisa jatuh cinta pasti gak keluar dari tiga sifat ini. Pertama, al-jamal, keindahan. Seseorang akan jatuh cinta kepada seseorang, pertama-tama ia akan melihat keindahannya tersebut. Ya. Bagaimana kita sosok laki-laki suka mendambakan perempuan, wanita yang cantik. Ya. Dengan cantik tersebut, dengan modal kita melihat wajah mereka, kita ini udah langsung suka. Di situ udah ada rasa cinta. Begitu juga sebaliknya. Perempuan melihat laki-laki, ya, dengan pandangan tersebut bisa langsung jatuh cinta. Nah, inilah al-jamal, keindahan. Orang bisa jatuh cinta dengan pandangan, dengan keindahan yang ada pada sosok tersebut. Kalau kita melihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling cakep, manusia yang paling ganteng, manusia yang paling istimewa. Sampai-sampai para sahabat semuanya mereka menyifati bagaimana wajah keindahannya Nabi Muhammad SAW. Dari semasa beliau, ya, itu para sahabat yang memperhatikan wajahnya Nabi Muhammad,
postur tubuhnya Rasulullah SAW, itu semua mereka menyifati tentang keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Sahabat pun mereka menyifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain juga banyak bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana keningnya beliau, bagaimana bibirnya beliau, bagaimana hidungnya beliau, bagaimana badannya beliau, semuanya disebutin oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebutkan ya bagaimana keindahan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bayangkan, kita mungkin pernah melihat sosok yang cakep ataupun yang kita dambakan, ya bagaimana artis ataupun penyanyi ataupun model yang mereka betul-betul mukanya ganteng ataupun cantik, kita pun terkagum-kagum dengan mereka, dengan kecantikan ataupun kegantengan yang ada pada diri mereka semua. Tapi ya, adakah penggemar ataupun pencinta mereka yang benar-benar ya, sosok tersebut disifatin dari ujung rambut sampai ujung kaki? Pencinta mereka yang hebat, yang benar-benar memperhatikan hal tersebut, ya, adakah mereka benar-benar mensifati kekasihnya dengan benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nah, tapi Nabi kita Muhammad SAW, mereka benar-benar ya, para sahabatnya mensifati bagaimana wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai mereka pun menyifati apabila Rasulullah SAW keluar keringat di pipinya, di wajahnya, bagaikan mutiara yang berkilau di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau melihat sosok artis ataupun melihat sosok model ataupun melihat orang-orang yang tampan, yang cakep, ya, yang cantik, kita kagum dengan mereka. Kita kagum. Ini mereka makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang kita kagumi. Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW makhluk yang benar-benar mulia, kegantengannya istimewa, kegantengannya hebat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sampai-sampai ulama itu pernah menyatakan ya bahwasanya keindahan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bagaikan 4 persegi. Ya. Kotak, keindahan itu bagaikan 4 persegi. 4 persegi ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Setengah dan ini setengah ini separuh keindahan milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal setengah bagian lagi. Yang setengah milik Nabi Muhammad SAW tinggal ya, setengah lagi. Setengah ini kata ulama dibagi 2 lagi. Jadi seperapat dan seperapat. Seperapat yang pertama ini kata ulama ini adalah milik keindahannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, mungkin teman-teman tahu tentang ceritanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Beliau adalah nabi yang sangat ganteng, yang cakep, ya, sampai disebutkan dalam Al-Quran semua para wanita di zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam pernah diuji, ya, pernah diuji tatkala Nabi Allah Yusuf disiapkan lalu untuk melewati di hadapan para perempuan-perempuan ya, yang sudah disiapkan di hadapan perempuan tersebut, ditaruh buah dan taruh pisau, disuruh untuk ngiris buah tersebut. Sesampainya dites, lewatlah Nabi Allah Yusuf alaihissalam di hadapan mereka semua. Ya, perempuan ini langsung melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang begitu indah, yang begitu cakep. Ya, mereka pun lupa apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka motong buah sampai nggak kerasa tangan jarinya pun ikut kepotong. Tetap mereka terpanah matanya melihat wajahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini disebut di dalam Al-Qur'an di surah Yusuf tentang cerita tersebut. Mereka pun menyatakan perempuan-perempuan tersebut, ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Ini wajah bukan wajahnya manusia, tapi ini wajahnya malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kegantengan, keindahan yang ada pada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi perlu kita lihat, Nabi Allah Yusuf mendapat keindahan tersebut masih seperapat daripada setengahnya Nabi Muhammad SAW. Kita kembali tadi, ya, keindahan bagaikan 4 persegi,
setengah milik Nabi kita Muhammad SAW. Yang sisa setengah lagi dibagi dua lagi. Ya, seperempat milik baginda Nabi Muhammad SAW. Tinggal berapa? Tinggal seperempat ini. Seperempat ini punya siapa? Keindahan milik siapa? Seperempat ini adalah keindahan milik kita semua umat manusia rame-rame. Ya, jadi kita umat manusia ini, ya, yang sekarang ini, yang ada di dunia ini, ya, yang muka kita kayak begini, itu adalah muka seperempat rame-rame. Ya, ini kita punya muka seperempat rame-rame. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, tapi semuanya, bahkan artis-artis, penyanyi, model, siapapun. Mereka yang orang Arab, orang Rusia, orang yang punya wajah cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Mereka pun juga punya muka seperempat rame-rame. Itulah kata para ulama radhiyallahu anhum. Coba kita bayangkan. Kita melihat wajah mereka yang pernah kita lihat dengan mata kita, kita terkagum-kagum. Apa yang dari cantiknya mereka, dari cakepnya mereka, kita terkagum. Itu kita kagumin dari muka yang seperempat rame-rame. Ya. Bagaimana dengan wajahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang separuh sendirian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ya kehebatan, keindahan yang ada pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu gantangnya beliau, begitu indahnya, begitu cakepnya beliau radhiyallahu anhum Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat yang telah menyifati wajahnya Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Orang bisa sebab jatuh cinta terhadap seorang lain. Di antaranya adalah al-jamal, keindahan. Ya, kita bisa jatuh cinta sama seorang lain ya, karena melihat keindahan yang ada pada orang tersebut. Yang kedua, orang bisa jatuh cinta karena al-kamal, kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Mempunyai kesempurnaan yang sangat hebat. Semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ambil contoh ya, kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW sangat banyak, di antaranya kekuatan beliau, kehebatan beliau. Ya, kita bisa lihat kalau kita pun bisa melihat orang yang jatuh cinta terhadap misalnya pemain bola, ya, kita bisa senang sama pemain bola ataupun bisa senang sama penyanyi. Ya, ataupun bisa senang sama artis-artis yang punya bakat yang lainnya. Ya. Kita melihat mereka ya, jatuh cinta karena apa? Coba kalau kita orang-orang yang hobi dengan pemain bola tersebut, ya, melihat pemain bola tersebut, wah, ngefans sama mereka, senang sama mereka, cinta sama mereka. Karena apa? Apa karena kegantengannya atau karena main hebatnya? Karena main hebatnya, karena dia mempunyai bakat yang hebat, kesempurnaan pada hal tersebut. Ya. Padahal kalau dilihat mukanya sih masih seperempat rame-rame juga. Ya. Begitu juga penyanyi. Ada penyanyi yang Masya Allah suaranya indah, bagus, merdu, ya, syahdu. Ya. Kalau kita dengar suaranya tersentuh hati kita. Tapi kalau dilihat mukanya ya segitu. Ya, seperempat rame-rame tadi. Ya. Tapi dia bisa bikin kita jatuh cinta terhadap dia karena apa? Karena dia mempunyai suara yang indah. Ya, kesempurnaan pada hal tersebut. Tapi kalau kita melihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, beliau mempunyai kesempurnaan yang sangat istimewa, kesempurnaan yang sangat hebat. Kita mau lihat dari sisi manapun kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad, semuanya ada. Dari kesabarannya beliau, dari kekuatannya beliau, dari perhatiannya beliau, dari ketabahannya beliau, semuanya ada pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kalau kita lihat dari kekuatannya Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah seseorang yang sangat kuat. Beliau seseorang yang sangat hebat. Tapi beliau ini, ya, walaupun mempunyai kekuatan yang sangat hebat, tapi mempunyai telapak tangan, anggota tubuh, semuanya halus, lembut, adem, dan dingin. Ya. Inilah Allah ciptakan kesempurnaan pada Nabi kita Muhammad SAW. Pernah seketika Rasulullah SAW ya, sedang berjalan di pinggir kota Mekah. Beliau berjalan di pinggir kota Mekah. Kemudian ada seseorang yang bernama Rukanah. Seseorang yang bernama Rukanah tinggal di kota Mekah. Sedang ada kerjaan di pinggir kota Mekah. Rasulullah SAW tahu siapa ini Rukanah. Rukanah ini terkenal dalam sejarah, ya. Rukanah ini beliau adalah
sosok pegulat tangguh di kota Mekah. Mempunyai badan yang keker, yang kuat. Disebutkan dalam sejarah, seandainya kalau dibentangkan kulit onta di hadapan Rukana, lalu diinjek oleh Rukana dengan kaki kirinya, diinjek satu kaki aja, ditarik 10 orang, itu nggak gerak. Saking kuat injekannya Rukana tersebut. Orang narik 10 orang ini, ditahan dengan kaki kirinya Rukana ini, nggak gerak. Saking kuatnya Rukana tersebut. Bahkan sampai robek kulit onta tersebut. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat bertemu dengan Rukana ini, waktu itu Rasulullah coba untuk menawarkan kepada Rukana ajaran Islam. Wahai Rukana, ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah wahai Rukana, aku menawarkan kepadamu agama Islam, kalau kau masuk Islam maka akan aku jamin masuk surga. Wah, ini suatu keistimewaan yang ada pada Rukana. Rasulullah nawarin Islam, langsung dikasih tiket surga. Kehebatan tawaran dari Rasulullah SAW. Rukana pun tahu siapa Muhammad bin Abdullah ini. Waktu itu di kota Mekah masih mulai terkenal bahwasanya Muhammad bin Abdullah ini orang yang ngaku-ngaku Nabi, dan dia sebagai ada yang melempar kata sebagai penyihir ataupun pembohong ataupun suka ngada-ngada. Nah, ini yang dilontarkan oleh kufar musyrikin kota Mekah. Dan Rukana mendengar hal tersebut. Ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW masuk Islam, Rukana abaikan. Dicuekin sama Rukana. Sampai pada akhir Rasulullah SAW ini melihat profesinya Rukana tersebut. Dilihat sama Rasulullah SAW. Rukana ini orangnya pegulat. Pegulat tangguh. Lalu ditawarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rukana, wahai Rukana, kaifa bika idza sara'tuka wa ghalabtu 'alaik atakbalu ma tad'unani? Kata Rasulullah SAW. Wahai Rukana, bagaimana kalau engkau, aku tantang untuk duel. Aku tantang untuk duel dan aku kalahkan engkau. Apakah engkau mau menerima ajakanku ini? Kata Rasulullah SAW. Rukana kaget dengar hal tersebut. Rukana kaget ketika Rasulullah mengucapkan hal tersebut. Ini Muhammad bin Abdullah yang saya kenal, orangnya lembut, orangnya nggak pernah berantem, tangannya lembut. Terus mau nantangin saya pegulat tangguh di kota Mekah. Ini sesuatu hal yang konyol ini. Nah, ini mulai ajakannya aneh ini gitu. Akhirnya dicuekin sama Rukana. Sudahlah, kamu itu bukan lawan aku. Kamu tidak pernah berantem, tidak pernah bergulat, tidak pernah melakukan hal yang keras. Sudahlah, kamu bukan lawan aku, kata Rukana. Sampai pada akhirnya ditantang terus oleh Rasulullah SAW. Sekali, 2 kali, 3 kali diajak oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, yang namanya Rukana, orang yang memang ngerasa dia orang paling kuat, sok jagoan. Akhirnya Rukana ini bilang, sudah, ayo, kalau emang kamu mau, aku terima ajakan kamu. Mulai ini Rukana. Siap, kata Rasulullah. Gum idan, ayo berdiri kalau gitu. Ketika itu, langsung mulai berdiri. Mungkin kalau yang kayak kita ini, mungkin teman-teman yang pernah atau nonton dari kayak film-film Smackdown ataupun pegulat-gulat yang lainnya, mungkin dengan cara pegangan ataupun gimana. Dan ini Rasulullah SAW dengan Rukana sudah saling pegang, mungkin dengan hitungan 1, 2, 3 mulai saling pegang, saling bagaimana caranya membanting lawan. Ketika hitungan ketiga, sudah saling pegang, waktunya membanting lawan. Disitulah Rasulullah SAW dengan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala dibantinglah Rukana, diangkat oleh Rasulullah SAW dengan kekuatan istimewa tersebut. Terpelanting Rukana, muter 3 kali. Jatuh Rukana sampai 3 kali, muter 3 kali. Itu Rukana duduk dan bengong. Setelah jatuh Rukana duduk bengong. Bingung Rukana. Ini benar apa mimpi gitu? Kayaknya ini mimpi gitu. Kayaknya ini nggak mungkin Anda bisa kalah sama orang yang nggak pernah berantem, nggak pernah bergulat, nggak pernah angkat barbel. Nggak mungkin.
Coba ya Muhammad, mungkin ulang lagi. Kata Rasulullah SAW, ayo kalau mau ulang lagi, berdiri. Ya. Kalau mau ulang lagi, berdiri. Berdirilah Rukana. Ya. Berdirilah Rukana tersebut. Ketika Rukana berdiri, lalu sebagaimana biasa, ya, saling pegang lagi, 1, 2, 3, ya, diangkat oleh Rasulullah SAW, dibanting lagi Rukana, muter 3 kali. Muter 3 kali. Disuruh ulang lagi. Ulang ya Muhammad. Diulang lagi oleh Rasulullah SAW sampai 3 kali ulang. 3 poin Rasulullah SAW dapatin, Rukana kalah telak. Ya. Itulah kekuatan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa dihiraukan lagi bahwasanya Rasulullah SAW manusia yang paling kuat, manusia yang paling hebat, Nabi kita Muhammad SAW. Di samping itu pernah terjadi juga pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau waktu peperangan Khaybar, pernah melawan salah satu musuh yang begitu ya. Ketika melawan musuh tersebut, Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib membawa tameng ketika melawan musuhnya ini, tamengnya ini pecah. Tamengnya ini pecah, lepas, lalu Sayyidina Ali bingung cari tameng. Yang ada gerbang, yang ada kayak gerbang rumah gitu, tapi ini gerbang pintu Khaybar. Gerbang kastil, gerbang yang sangat besar, diambil oleh Sayyidina Ali dengan tangan kirinya untuk jadi tameng. Kuat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dipegang gerbang terus untuk jadi tameng. Sampai singkat cerita peperangan tersebut selesai dan gerbang tersebut dilempar oleh Sayyidina Ali. Musuh sudah dikalahkan, lalu para sahabat mencoba untuk mengangkat gerbang tersebut. 10 orang sahabat, mereka mengangkat gerbang tersebut, enggak keangkat. Tapi Sayyidina Ali ngangkat cuman satu tangan aja, tangan kiri lagi diangkat oleh beliau. Dan ini Sayyidina Ali pernah mengalami ketika Rasulullah SAW palanya ada di berada pangkuannya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah tidur di pahanya Sayyidina Ali. Tidur palanya aja Rasulullah SAW ada di pangkuannya Sayyidina Ali. Ketika itu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya wahyu ini ketika turun kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sangat berat, sangat keras, berat sekali wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu turun kepada Nabi Muhammad, sedangkan Sayyidina Ali lagi mangku Nabi Muhammad. Ketika turun wahyu tersebut itu sangat berat dan Sayyidina Ali ngerasa sangat berat sekali wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ditanya kepada Sayyidina Ali, apa yang engkau rasakan? Kata Sayyidina Ali, aku merasakan seakan-akan tulang pahaku ini hancur, remuk, dengan beratnya wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kekuatan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Keberanian yang ada pada Rasulullah SAW. Kalau keberanian, Rasulullah udah paling berani. Rasulullah udah manusia yang paling terdepan. Ketika ada peperangan telah berkecamuk, Rasulullah SAW ada di depan. Kata Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, beliau menyatakan, ketika kami idza hamiyal watis ludna bi Rasulillah SAW. Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad yang paling berani, yang paling hebat, ketika perang lagi berkecamuk, beliau bilang apa? Kami bingung mau berlindung kemana? Kami berlindung di belakangnya Rasulullah SAW. Rasulullah tetap paling depan. Inilah Nabi kita Muhammad SAW, berani, tidak takut menghadapi apapun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah dari sisi kesempurnaan yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang bisa jatuh cinta juga daripada keindahan, kesempurnaan, dan juga yang terakhir adalah an-nawal, kepemurahan. Orang bisa jatuh cinta bukan karena orang itu cakep atau ganteng atau cantik,
dan juga bukan karena orang itu mempunyai bakat ataupun punya kehebatan yang lainnya, kesempurnaan yang lainnya, tapi orang juga bisa jatuh cinta dengan orang tersebut karena suka dermawan, suka memberi. Orang bisa jatuh cinta ini. Ketika seseorang mempunyai tetangga yang baik hati, ya, kalau dilihat dari mukanya ya tidak ada cakepnya, tidak ada cantiknya, ya. Tetapi kalau dilihat dari bakatnya, nggak punya bakat, nggak punya kehebatan apapun, cuman orang ini rajin memberi dan baik hati, selalu memberi apa aja ya, kepada kita ini. Andai kata tetangga tersebut setiap hari kalau kita lewat, ya, lewat di depan rumah dia, ketemu, ngucapin salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, sini mampir ke rumah bentar, setiap hari ini ada duit 1 juta untuk kamu. Bagaimana perasaan kita sama orang tersebut? Ya. Ketika setiap hari mampir dikasih 1 juta. Ini contoh, ya, contoh ya, kebaikannya orang tersebut. Tiap hari. Ya. Gimana kita nggak cinta, gimana kita nggak sayang, gimana kita nggak tersentuh dengan orang tersebut karena dia baik hati. Ya. Selalu ngasih kita tanpa pamrih. Ya, nggak ada minta balas kasih ataupun yang lainnya. Yang hanya dia inginkan cuma ngasih aja. Nah, inilah ya sifat orang kayak gini yang bisa bikin kita jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, kepada orang tersebut. Tapi kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau selalu memberi kepada sahabat-sahabatnya, selalu memberi kepada umat-umatnya. Rasulullah SAW kalau kita baca dalam sejarahnya, beliau ya, selalu memberi tanpa takut kefakiran. Tatkala Rasulullah SAW pernah selesai dari peperangan Hunain mendapatkan harta rampasan perang yang begitu banyak, ya, dari ribuan ekor kambing, ribuan ekor onta, ribuan harta-harta yang lainnya, banyak yang didapatin oleh Nabi Muhammad SAW. Gak lama kemudian datang satu orang menghampiri Rasulullah SAW. Orangnya ini baru masuk Islam. Lalu dikasih oleh Rasulullah SAW, ini hadiah buat kamu 1000 ekor kambing. Masya Allah. Rasulullah kalau udah ngasih 1000 ekor kambing, ya, selagi ada yang sama Rasulullah SAW, diberi, dikasih. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Dikasih oleh Rasulullah SAW 1000 ekor kambing. Datang lagi satu orang minta, dikasih sama Rasulullah 100 ekor onta. Datang lagi yang minta, terus dikasih sama Rasulullah, dikasih sampai habis. Sampai Rasulullah tidak memiliki hewan ternak satupun. Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah juga kejadian ada seseorang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin berperang, Rasulullah kurang mempunyai alat perang. Lalu Rasulullah SAW meminjam kepada salah satu orang kafir. Orang kafir ini kota Mekah, ya, dia belum masuk Islam, ya, mempunyai alat perang yang banyak. Sedangkan Rasulullah pengen perang tapi kurang alat perangnya. Lalu Rasulullah SAW datangi orang tersebut dengan tujuan ingin meminjam alat perang tersebut. Kata Rasulullah, izinkan aku untuk kata orang tersebut, engkau ini mau minjem atau mau merampas? Kata Rasulullah SAW, tidak, aku akan minjem alat ini dan akan aku balikan lagi kepadamu nanti selesai perang. Lalu dipinjamkanlah oleh orang tersebut kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah dipakai oleh perang oleh Rasulullah SAW, lalu dibalikan semuanya kepada Rasulullah kepada orang tersebut oleh Rasulullah SAW. Kemudian orang ini melihat apa yang didapetin oleh Rasulullah SAW dari hasil peperangan tersebut. Orang ini melihat satu lembah besar, ya, itu isinya ribuan ekor kambing, ribuan ekor onta. Dia kaget. Melihat hal tersebut, tatkala ini banyak banget yang didapetin oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sudah banyak banget yang didapetin oleh Rasulullah. Sampai sedemikian rupa banyaknya. Sampai pada akhirnya Rasulullah pun datang ada di belakang beliau ini. Ayyu'jibuka ya Aba Wahab, kata Rasulullah SAW. Apakah kamu kagum, wahai Aba Wahab? Yang engkau lihat ini, yang aku dapetin, ini punya aku semua, kata Rasulullah SAW. Apakah kamu kagum? Kata. Oh iya ya Rasulullah. Ya Muhammad.
Iya ya Muhammad, aku kagum apa yang kamu dapatkan. Ini begitu banyaknya kamu punya. Kata Rasulullah SAW, ini untukmu. Kaget. Langsung sekaligus ya, satu lembar ribuan ekor kambing, ribuan ekor onta, mau dikasihin semuanya. Kata Abu Wahab, atahza'u bi ya Muhammad, apakah kamu telah mengejek aku? Kata Rasulullah SAW, hiyalaka kulluha. Ambil ini semua untukmu, kata Rasulullah SAW. Disitulah tersentuh hatinya Abu Wahab tadi terhadap apa yang diberi oleh Rasulullah SAW. Langsung Abu Wahab ini mengulurkan tangannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah SAW. Langsung beliau masuk Islam. Atas dasar apa? Bisa cinta kepada Nabi Muhammad dengan kepemurahan yang ada pada Rasulullah SAW. Tidak sampai di situ. Beliau pun pergi kepada kaumnya, mendatangin kaumnya tersebut, dan beliau menyatakan, aslimu ya kaum, fa inna Muhammadan yu'ti ata'an man la yakhshal faqr. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Sungguhnya Muhammad kalau sudah ngasih sesuatu, gak bakal takut kefakiran. Nah inilah Nabi kita Muhammad SAW. Selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Tatkala Rasulullah SAW selagi dapat harta, beliau kasih kepada orang. Beliau kasih kepada umatnya, nggak pernah berhenti beliau. Ya, sampai-sampai di rumah beliau pun tidak ada apa-apa. Tidak mendapatkan satu pun yang beliau dapatin dari harta rampasan perang tersebut, melainkan sudah dibagikan kepada umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai satu sahabat pun nggak tega ngelihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, cobalah engkau jangan terlalu semangat untuk memberikan kepada orang-orang lain. Kamu sisahkan sedikit untuk dirimu dan keluargamu yang lainnya. Ya. Rasulullah dengar ucapan tersebut agak kurang senang. Agak kurang senang. Sampai pada akhirnya ada sahabat yang benar-benar paham dengan keadaan Rasulullah SAW tersebut. Sahabat ini pun menyatakan, ya Rasulullah, infak wala taqaf min dzil arsy iglalan. Wahai Rasulullah, keluarkan yang kamu punya. Sumbangkan yang kamu punya, beri yang kamu punya. Jangan takut dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala enggak bakal putus. Nah, inilah ketika Rasulullah mendengar ucapan tersebut, Rasulullah kembali tersenyum dan senang dengan ucapan sahabat tersebut. Rasulullah kalau sudah memberi tidak tanggung-tanggung. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, salah satu cara seseorang bisa cinta kepada seseorang adalah orang tersebut adalah orang yang pemurah, yang rajin memberi Nabi kita Muhammad SAW, pemberian Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dari tiga tersebut orang bisa jatuh cinta. Al-kamal, keindahan, wal kamal, kesempurnaan, dan terakhir adalah an-nawal, kepemurahan. Yang ini ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita buka sedikit cerita tentang para sahabat yang mereka benar-benar cinta kepada Rasulullah, yang benar-benar sayang kepada Rasulullah. Ada dua sahabat, kita ambil dua cerita aja. Satu dari golongan laki-laki dan juga satu lagi dari golongan perempuan. Bagaimana mereka benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW. Pertama kita ambil dari yang laki-laki. Satu sahabat ini begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Singkat cerita, beliau ini pernah ditangkap oleh orang kufar Quraisy. Ditangkap dan disandra dan dikurung dan diponis bakal dibunuh. Ini sahabat laki-laki ditangkap oleh kufar Quraisy, oleh orang-orang kafir, dan diancam bakal dibunuh. Pada akhirnya mulailah eksekusi untuk pembunuhan sahabat tersebut. Sebelum dibunuh sahabat ini ditanyakan oleh salah satu orang kufar Quraisy tersebut, orang kafir ini menyatakan, ya fulan, wahai sahabat Nabi Muhammad SAW, bagaimana posisimu ini yang sudah dikit lagi engkau bakal kehilangan nyawamu, bakal kami bunuh. Aku tawarkan kepada engkau, bagaimana posisimu ini akan aku gantikan dengan posisinya Nabi Muhammad. Engkau akan aku beri fasilitas yang mewah. Kau balik kepada keluargamu, engkau bebas, kumpul bersama keluargamu, duduk di rumah yang mewah, dengan kendaraan yang mewah, dikasih onta, dikasih semuanya dikasih, tapi posisimu ini
kau tukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun sahabat ini bilang, menyatakan apa? Dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan, seandainya aku kumpul di rumah dengan keluargaku, dengan sahabat-sahabatku, dengan fasilitas yang mewah semuanya ada padaku semua, tapi aku melihat Rasulullah tertusuk satu duri aja di kota Madinah, aku tidak ridho dengan hal tersebut. Radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka yang benar mempunyai hati cinta, sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai satu duri pun nyentuh kepada Rasul, aku nggak ridho. Aku nggak ridho ketika Rasulullah tersentuh satu duri pun, apalagi ditukarkan dengan diriku ini. Inilah cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, cinta daripada sosok perempuan, ya, seorang ibu-ibu yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi dalam melaksanakan tugas peperangan Uhud, ya. Setelah pulang dari peperangan Uhud, ya, itu banyak sahabat yang terbunuh, ya. Banyak para sahabat yang terbunuh dalam peperangan tersebut, sampai pada akhirnya ketika umat muslimin kembali dari medan perang masuk ke kota Madinah, ada seorang perempuan yang menunggu di gerbang tersebut, menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW. Setiap sahabat yang lain, ini sahabat yang pulang dari peperangan Uhud itu, mereka masuk dengan satu-satu, ya, enggak langsung sekelompok gitu, enggak. Masuk mungkin datanglah 10 orang, 16 orang atau berapapun, ya. Setiap yang datang ditanyakan oleh perempuan tersebut, bagaimana keadaan Rasulullah. Orang-orang menyapa perempuan tersebut, menyapa ibu ini, ya, lalu memberitahu, wahai ibu, ketahuilah bahwasanya anakmu mati dalam peperangan ini. Anaknya mati syahid. Ibu ini pun sedih. Ibu ini sedih, ya, karena anaknya, ya, terbunuh dalam peperangan tersebut, mati syahid. Tapi ibu ini tetap nanya kepada sahabat tersebut, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata orang tersebut, ada di belakang. Jalan lewat satu kelompok. Datang lagi kelompok yang lain. Wahai ibu, dikasih tahu lagi, bahwasanya suamimu wafat dalam peperangan ini. Tambah sedih lagi. Anak dan suaminya pun wafat dalam peperangan tersebut. Tapi ibu ini tetap nanya kepada sahabat tersebut, bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Kedua lewat. Sampai ketiga datang lagi kelompok menyatakan, wahai ibu, sesungguhnya ayahmu telah wafat dalam peperangan ini. Gugur tiga daripada anaknya, suaminya, dan juga ayahnya. Mereka semua sahabat Nabi Muhammad SAW ikut berjuang dengan Rasulullah SAW, rela nyawanya hilang demi Rasulullah SAW, dan ibu ini pun merasa sedih yang menumpuk. Dari anaknya wafat, kemudian suaminya wafat, kemudian ayahnya pun juga wafat di waktu yang sama, ya, mendapatkan kesedihan yang begitu numpuk, tapi beliau ini tetap menanyakan kepada sahabat tersebut bagaimana keadaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah SAW pun datang masuk ke Masjidin Nabawi, dan perempuan ini pun melihat lalu menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka zalal. Semua musibah yang aku dapat, yang aku terima, tapi setelahmu, aku mendapatimu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan semangat. Ini yang menenangkan hatiku. Sungguh aku sangat senang dan gembira dengan keadaanmu tersebut. Ini sosok wanita mereka yang benar-benar cinta kasih sayang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kalau kita menceritakan tentang keistimewaan dan juga para pencinta Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Dari kalangan sahabatnya pun sendiri, dari kalangan salafun saleh sendiri, dari kalangan tabi'in, mereka yang benar-benar, ya, sangat cinta kepada Rasulullah, sangat sayang kepada Rasulullah SAW. Bahkan daripada guru-guru kita, imam-imam kita, mereka, ya, mempunyai hati yang begitu sayang, begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW,
yang selalu ingin tiap malamnya bertemu Nabi Muhammad, yang selalu ingin tiap malamnya bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan cinta kepada Rasulullah, dengan punya hubungan erat kuat kepada Nabi Muhammad SAW, inilah yang menyelamatkan hidup kita di akhirat kelak. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang ia cintai di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada orang soleh, cinta kepada orang yang dekat kepada Rasulullah, insya Allah di hari kiamat kelak kita bisa berkumpul bersama mereka. Tapi hati-hati dengan sebaliknya, ketika kita cinta kepada orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, cinta kepada orang yang selalu menghina Nabi Muhammad, cinta kepada orang yang tidak mengerjakan sholat, tidak pernah mengajarkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari orang soleh, hati-hati. Di akhirat kelak pun kita juga bakal kumpul bersama mereka, wal iyadu billah min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tafsir dari makna kalimat hadis tersebut. Ulama yang menyatakan, walaupun amal kita sebanyak apapun, salat kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah kita, tapi kalau hati kita masih cintanya sama orang yang tidak pernah sujud kepada Allah, di hari kiamat kita bisa kumpul sama mereka, wal'iyadzubillah. Tapi kalau kita amal ibadahnya sedikit, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, dan juga puasanya nggak banyak, hanya puasa Ramadan doang, tapi kita punya hati yang penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, kepada zuriatnya Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat Nabi Muhammad SAW, insya Allah di hari kiamat kita akan selamat, akan berkumpul bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepertinya sampai di sini waktu yang sudah cukup. Mudah-mudahan kajian ini menjadi manfaat buat kita semua, buat Al-Fagir sendiri dan juga antum-antum semua yang menyaksikan ini. Insya Allah menjadi manfaat buat kita semua, menambah ilmu, menambah cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Wa aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.